Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tuki Kurniawan Jacksono, kelas 10 MIPA 2. Saya akan berperan dan eksplorasi tokoh Panembahan Hanyakrawati. Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati adalah raja kedua Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613. Nama asli Prabu Hanyakrawati adalah Raden Mas Jonglang, putra Panembahan Senopati Raja pertama Kesultanan Mataram. Ibunya bernama Ratu Maskita Jawi, putri Ki Ageng Panjawi, penguasa Pati. Antara kedua orang tua Mas Jonglang tersebut masih terjalin hubungan sepupu. Beliau juga sering disebut dengan gelar Anumerta Panembahan Seda Ing Krapyak atau cukup dengan Panembahan Seda Krapyak, yang bermakna baginda yang wafat di Krapyak. Tokoh ini merupakan ayah dari Sultan Agung, raja terbesar Mataram yang juga pahlawan nasional Indonesia. Pada tahun 1610, Hanyakrawati melanjutkan usaha ayahnya, yaitu menaklukkan Surabaya, musuh terkuat Mataram. Serangan-serangan yang dilakukannya sampai akhir pemerintahannya pada tahun 1613 hanya mampu memperlemah perekonomian, namun tidak mampu menjatuhkan tokoh tersebut. Serangan pada tahun 1613 sempat menyebabkan pos-pos di Gresik, pos VOC yang di Gresik dan di Jordan ikut terbakar juga. Sebagai permintaan maaf, Hanyakrawati mengizinkan VOC mendirikan pos dagang baru di Jepara. Ia juga menjalin hubungan erat dengan VOC dengan markas besar VOC di Ambon. Prabu Hanyakrawati meninggal dunia pada tahun 1613 karena kecelakaan sewaktu berburu kijang di hutan Krapyak. Oleh karena itu, ia pun terkenal dengan gelar Anumerta Panembahan Seda Ing Krapyak. Ia dimakamkan di pemakaman Mataram. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah Mas Rangsang. Namun karena sebelumnya pernah janji pada istri pertamanya, yaitu Ratu Tulungayu, maka Mas Warya pun terlebih dahulu ditunjuk sebagai raja bergelar Adipati Martupuro selama 1 hari. Setelah memerintah selama 1 hari, Adipati Martupuro kemudian digantikan oleh Mas Rangsang atau yang lebih terkenal dengan julukan Sultan Agung. Terima kasih pemeranan saya dan eksplorasi sebagai Panembahan Hanyakrawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fajar Rizky dari kelas 10 MIPA 2 akan menceritakan tentang Sultan Agung Hanyokrosumo, yaitu kesultanan dari kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung Hanyokrosumo adalah raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Atas jasa-jasanya sebagai perjuangan dan budayawan, Sultan Agung dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau dikenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrawati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Ayahnya adalah Raja kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah putri dari Pangeran Benawa Raja Pajang. Pada awal pemerintahannya, Mas Rangsang bergelar Panembahan Agung. Kemudian setelah menaklukkan Madura,
tahun 1624, gelarnya menjadi Susunan Agung atau disingkat sebagai Sunan Agung. Pada tahun 1641, Sunan Agung mendapatkan gelar Benuasa Arab. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, yang diperolehnya dari pemimpin Ka'bah di Mekah. Sultan Agung naik takhta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Pada tahun 1614, VOC mengirim duta untuk mengajak Sultan Agung bekerja sama, namun ditolak oleh Sultan mentah-mentah. Pada tahun 1618, Mataram dilanda gagal panen akibat perang yang berlarut melawan Surabaya. Meskipun demikian, Sultan Agung tetap menolak ajakan bekerja sama dengan VOC. Menyadari kekuatan bangsa Belanda tersebut, Sultan Agung berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam persaingan menghadapi Surabaya dan Banten. Nah, pada tahun 1621, Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC. Kedua pihak saling mengirim duta besar, akan tetapi VOC ternyata menolak membantu saat Mataram ingin menyerang Surabaya. Sultan Agung pantang menyerah menghadapi penjajahan yang sangat kuat. Dia mencoba menjalin hubungan dengan Portugis untuk bersama-sama menghancurkan VOC Belanda. Namun hubungannya kemudian diputus tahun 1635 karena menyadari posisi Portugis saat itu sudah lemah. Seluruh Pulau Jawa akhirnya dalam kekuasaan Kesultanan Mataram, kecuali Batavia yang diduduki oleh militer VOC Belanda. Sedangkan desa Banten telah bersimilasi melalui peleburan kebudayaan. Wilayah luar Jawa yang berhasil ditundukkan adalah Palembang di Sumatera tahun 1636 dan Sukadana di Kalimantan tahun 1922. Sultan Agung juga menjalin hubungan diplomatik dengan Makassar, negeri terkuat di Sulawesi saat itu. Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar tidak hanya dibangun di atas pertumpahan darah dan kekerasan, namun melalui kebudayaan rakyat yang adiluhung yang mengenalkan sistem-sistem pertanian. Negeri-negeri pelabuhan dan perdagangan Surabaya dan Tuban dimatikan, sehingga kehidupan rakyat hanya bergantung pada sektor pertanian. Sultan Agung juga menaruh perhatian pada kebudayaan. Dia memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Hasilnya adalah terciptanya kalender Jawa Islam sebagai upaya pemersatuan rakyat Mataram. Selain itu, Sultan Agung dikenal sebagai penulis naskah berbau mistis berjudul Sastra Gending. Di lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung menetap pemakaian bahasa Bagongan yang harus dipakai oleh bangsa-bangsawan dan pejabat demi untuk menghilangkan kesenjangan satu sama lain. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya rasa persatuan di antara penghuni istana. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia membangun Istana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga kerajaan Kesultanan Mataram. Mulai dari dirinya, Sultan juga menuliskan sastra-sastra gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia di tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Syaidin sebagai Raja Mataram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Putri Tribowo dari kelas 10 MIPA 2. Ingin menjelaskan tentang biografi Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan adalah putra dari Nyi Ageng Henis dan juga Ki Ageng Sela. Ia menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyai Sabinah, putri Nyai Ageng Sabah atau kakak perempuan dari Ki Ageng Henis. Ki Pamanahan dan adik angkatnya bernama Ki Penjawi mengabdi pada Hadiwijaya Bupati Pajang dan juga murid Ageng Sela.
Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, Kesultanan Demak mengalami perpecahan akibat perebutan tahta. Putra Sultan yang naik tahta bergelar Sunan Prawata ditendang mati sepupunya sendiri, yaitu juga didukung Sunan Kudus, membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana. Sejak saat itu, Ratu Kalinyamat memilih hidup bertapa di Gua Danaraja sambil menunggu kematian Arya Penangsang, sang bupati Jipang. Arya Penangsang ganti izin untuk membunuh Hadiwijaya di Pajang, tapi gagal. Sunan Kudus pura-pura mengundang Bela untuk berdamai. Hadiwijaya datang ke Kudus dikawal Ki Pamanahan. Pada kesempatan itu, Ki Pamanahan berhasil menyelamatkan Hadiwijaya dari kursi jebakan yang sudah disiapkan Sunan Kudus. Dalam perjalanan pulang, Hadiwijaya singgah di Gunung Danaraja. Ki Pamanahan bekerja sama dengan Ratu Kalinyamat untuk membujuk Hadiwijaya meminta bantuan Arya Penangsang. Sebagai hadiah, Ratu Kalinyamat memberikan cincin pusakanya kepada Ki Pamanahan. Perkembangan sejarah masuki agama Islam di Surakarta tidak dapat dikembalikan dengan sejarah Ki Ageng Henis. Mulanya, Laweyan membentuk perkampungan masyarakat yang beragama Hindu Jawa. Ki Ageng Beluk, sahabat Ki Ageng Henis, adalah tokoh masyarakat Laweyan saat itu. Ia menganut agama Hindu, tetapi karena dakwah yang dilakukan Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk masuk Islam. Ki Ageng Beluk kemudian mengirimkan bangunan pura milik Hindu ke Ki Ageng Henis untuk diubah menjadi Masjid Laweyan. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pamanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Panjawi. Mereka bertiga dikenal dengan Tiga Serangkai Mataram. Di samping itu, banyak perintis lainnya yang dianggap berjasa sangat besar terhadap pembentukan Kesultanan Mataram. Di antaranya Bondan Kejawan, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandawa, Nyai Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Made Pandan, Ki Ageng Sabah, Ki Ageng Panggringan, Ki Ageng Sela, Ki Ageng Henis, dan tokoh lainnya dari keturunan masing-masing. Hadiwijaya segan memerangi Arya Penangsang karena masih sama-sama anggota keluarga Kesultanan Demak. Maka ia pun mengumumkan sayembara. Barang siapa yang membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah tanah Mataram dan Pati. Ki Pamanahan dan Ki Penjawi mengikuti sayembara atas desakan Ki Jurumartani atau kakak ipar Ki Pamanahan. Putih ikut serta. Hadiwijaya tidak tega sehingga memberikan pasukan Pajang untuk melindungi Sutawijaya. Perang antara pasukan Ki Pamanahan dan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Jurumartani, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya. Ki Jurumartani menyampaikan laporan palsu kepada Hadiwijaya bahwa Arya Penangsang mati dibunuh Ki Pamanahan dan Ki Penjawi. Apabila yang disampaikan adalah berita sebenarnya, maka dapat dipastikan Hadiwijaya akan lupa memberi hadiah sayembara, mengingat Sutawijaya adalah anak angkatnya. Hadiwijaya memberikan hadiah berupa tanah Mataram dan Pati. Ki Pamanahan yang merasa lebih tua mengalah memilih Mataram yang masih berupa hutan lebat, sedangkan Ki Penjawi mendapat daerah Pati yang saat itu sudah berwujud kota. Bumi Mataram adalah bekas kerajaan kuno yang runtuh tahun 929. Seiring berjalannya waktu, daerah ini semakin sepi, sampai akhirnya tertutup hutan lebat. Masyarakat dengan nama Alas Mentaok. Setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549, Hadiwijaya dilantik menjadi raja baru penerus Kesultanan Demak. Pada saat pelantikan, Sunan Prapenjuju atau Sunan Giri meramalkan kelak di daerah Mataram akan berdiri sebuah kerajaan yang lebih besar daripada Pajang.
Ramalan tersebut membuat Sultan Hadiwijaya resah, sehingga penyerahan alas Mentawai kepada Ki Pamanahan ditunda-tunda sampai tahun 1556. Hal ini diketahui oleh Sunan Kalijaga, guru mereka. Keduanya pun dipertemukan. Dengan disaksikan Sunan Kalijaga, Ki Pamanahan bersumpah akan selalu setia kepada Sultan Hadiwijaya. Maka sejak tahun 1556 itu, Ki Pamanahan sekeluarga termasuk Ki Jurumartani pindah ke hutan Mentawai yang kemudian dibuka menjadi Desa Mataram. Ki Pamanahan menjadi kepala desa pertama bergelar Ki Ageng Mataram. Adapun status Desa Mataram adalah desa perdikan atau desa bebas pajak, di mana Ki Ageng Mataram hanya punya kewajiban menghadap saja. Babat Tanah Jawi juga mengisahkan keistimewaan lain yang dimiliki Ki Ageng Pamanahan selaku leluhur Raja-Raja Mataram. Konon, sesudah membuka Desa Mataram, Ki Pamanahan pergi mengunjungi sahabatnya di Desa Giring. Pada saat itu, Ki Ageng Giring baru saja mendapatkan buah kelapa muda bertuah yang jika diminum airnya sampai habis, si peminum akan menurunkan raja-raja Jawa. Ki Pamanahan tiba di rumah Ki Ageng Giring dalam keadaan haus. Ia langsung menuju dapur dan menemukan kelapa muda ajaib itu. Dalam sekali teguk, Ki Pamanahan menghabiskan airnya. Ki Giring tiba di rumah sehabis mandi di sungai. Ia kecewa karena tidak jadi meminum air kelapa bertuah tersebut. Namun, akhirnya Ki Ageng Giring pasrah pada takdirnya bahwa Ki Ageng Pamanahan yang dipilih Tuhan untuk menurunkan raja-raja Pulau Jawa. Meski demikian, Ki Ageng Giring menyampaikan keinginan Ki Ageng Pamanahan agar salah seorang anak turunnya kelak bisa turut menjadi raja di Mataram. Dari musyawarah yang diperoleh, kesepakatan bahwa turunan Ki Ageng Giring akan diberi kesempatan menjadi Raja Tanah Jawa pada keturunan yang ketujuh. Ki Ageng Pamanahan memimpin Desa Mataram sampai meninggal tahun 1584. Ia digantikan putranya yaitu Sutawijaya sebagai pemimpin desa selanjutnya. Kelak, Sutawijaya menjadi Raja Mataram dengan nama Pandembahan Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Zara Putri Subakti, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menceritakan tokoh Islam yaitu Sunan Amangkurat. Setelah Sultan Agung Hanyorokusumo wafat, tahta Mataram diduduki oleh putranya Sunan Amangkurat I. Amangkurat I memiliki karakter sepertinya dan memiliki visi yang sama soal Islam Kejawen. Berusaha menyingkirkan budaya Islam yang dipengaruhi Barat dengan Islam Kejawen. Demi tegaknya Kejawen, Amangkurat I bahkan membunuh 6.000 ulama. Sunan Amangkurat I adalah putra kandung dari seorang raja kerajaan Mataram Islam yang tersohor namanya sampai saat ini, yaitu Sultan Agung Hanyorokusumo atau yang sering disebut juga dengan Sultan Agung. Kemudian ibunda dari Sunan Amangkurat I adalah Kanjeng Ratu Batang yang mempunyai gelar Ratu Batang. Beliau ini adalah putri dari Tumenggung Upasanta yang memerintah wilayah Batang pada waktu itu. Sunan Amangkurat lahir pada sekitar tahun 1619. Ketika lahir, beliau bernama Raden Mas Saidin. Kemudian, sewaktu dinobatkan menjadi raja ketiga dari kerajaan Mataram Islam pada sekitar tahun 1646, beliau mempunyai gelar Amangkurat Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Saidin Panatagama, atau gelar yang lain adalah Sri Susuhunan Amangkurat Agung. Selain itu, beliau juga sering disebut sebagai Sunan Gede. Sebelum dinobatkan menjadi raja atau sewaktu beliau masih menjadi putra mahkota atau dalam istilah keraton sering disebut juga dengan Adipati Anom, gelar yang dimiliki oleh Amangkurat adalah Pangeran Arya Prabu Adipati Mataram.
Yang menjadi hal menarik dalam kisah Sunan Amangkurat I ini adalah bahwa masa pemerintahan Sunan Amangkurat I ini bisa dikatakan merupakan suatu periode gelap yang pernah terjadi dalam sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam. Bisa disebut demikian karena konon kabarnya Sunan Amangkurat I ini sewaktu memerintah kerajaan Mataram Islam menerapkan sistem diktator, yaitu sistem yang keras dan kejam. Hal ini kabarnya diterapkan hampir ke semua orang yang berani menentang semua kebijakan beliau, baik kepada Kawulo Mataram, kerabat istana, keluarga kerajaan, dan tentunya musuh dan kaum pemberontak yang menjadi pesaing beliau pada waktu itu. Selain itu, gejala macam kebijakan yang beliau keluarkan pada waktu pemerintahan kerajaan banyak yang bertentangan dengan adat istiadat seluruh kerajaan Mataram Islam yang berasal dari terah keturunan beliau. Inilah beberapa hal yang menjadi suatu kontroversi dan pertentangan dalam era pemerintahan Sunan Amangkurat I sewaktu memerintah kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Sunan Amangkurat menerapkan sistem kerja paksa terhadap Kawulo Mataram atau rakyat kecil dalam pembangunan istana Keraton Pleret. Sunan Amangkurat I mewajibkan bayar pajak yang tinggi terhadap hasil pertanian dan perikanan kepada Kawulo Mataram. Yang ketiga, Sunan Amangkurat I tega membunuh seorang tumenggu yang berpengaruh di lingkungan kerajaan Mataram waktu itu. Nama tumenggu tersebut adalah Tumenggu Wiroguno. Tumenggu ini padahal adalah tumenggung kepercayaan dari Sultan Agung yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Sunan Amangkurat I. Yang keempat, Sunan Amangkurat I juga tega dan berani membunuh adiknya sendiri yang bernama Pangeran Alip. Pangeran Alip ini bahkan dibunuh bersamaan waktunya dengan kisah pembunuhan para ulama sebanyak kurang lebih 6.000 ulama yang dilakukan juga oleh para utusan Sunan Amangkurat I. Yang kelima, kemudian Sunan Amangkurat I juga tega membunuh seorang pamannya sendiri yang bernama Pangeran Pakik beserta para keluarganya, di mana Pangeran Pakik ini bisa dibilang juga paman dari Sunan Amangkurat. Kemudian Sunan Amangkurat I kabarnya juga tega membunuh para selir yang berkaitan erat dengan kisah meninggalnya Ratu Truntung atau Ratu Malang. Selain itu, Sunan Amangkurat I juga tega menembak salah satu putranya yang bernama Pangeran Singosari dalam kisah pertempuran melawan pasukan pemberontak Trunojoyo. Pangeran Singosari ini sengaja dijebak kemudian dibunuh dalam suatu pertempuran melawan pasukan Madura di bawah kepemimpinan Trunojoyo. Kemudian Sunan Amangkurat I juga tega membunuh seorang ulama yang berpengaruh di lingkungan kerajaan Mataram waktu itu. Ulama ini bernama Raden Datuk. Kemudian Sunan Amangkurat I memutuskan untuk bekerja sama VOC dalam sistem perdagangan. Padahal dalam era pemerintahan ayahnya, VOC merupakan musuh utama kerajaan Mataram. Sunan Amangkurat I meninggal pada tahun 1677. Ketika itu, beliau melarikan diri dari istana Keraton Pleret karena terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo dari wilayah Madura. Sunan Amangkurat I kemudian dimakamkan di daerah Tegal dan mulai saat itu ada tambahan gelar buat beliau. Gelar itu adalah Sunan Tegalarum atau Sunan Tegalwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Dwiananda dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya berperan sebagai Mas Senopati Sutawijaya, wafat di Jenar tahun 1601. Adalah pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 sampai dengan 1601. Bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Syahidin Panatagama Khalifutullah Tanah Jawa. Tokoh ini dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Riwayat hidupnya banyak digali dari kisah-kisah tradisional, misalnya naskah-naskah Badat karangan para pujangga zaman berikut. Sultan Sutawijaya atau Danang Jaya adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Sabinah. Menurut naskah-naskah Badat, ayahnya adalah keturunan Brawijaya Raja terakhir Majapahit, sedangkan ibunya adalah keturunan Sunan Giri anggota Wali Songo. Hal ini seolah-olah menunjukkan adanya upaya para pujangga untuk mengkultuskan raja-raja Kesultanan Mataram sebagai keturunan orang-orang istimewa. Sabina memiliki kakak laki-laki bernama Ki Jurumartani yang kemudian diangkat sebagai patih pertama Kesultanan Mataram. Ia ikut berjasa besar dalam mengatur strategi menumpas area Penangsang pada tahun 1549.
Wijaya juga diambil sebagai anak angkat oleh Hadiwijaya, Bupati Pajang sebagai pancinya. Karena pernikahan Hadiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak, Wijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga ia pun terkenal dengan sebutan Raden Ngabeni Loring Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Inadianti dari sekolah MK2. Di sini saya akan menjelaskan biografinya Amangkurat II. Sri Susuhunan Amangkurat II adalah pendiri sekaligus raja pertama Kasunan Kartasura sebagai kelanjutan Kesultanan Mataram yang memerintah tahun 1677 sampai 1903. Ia merupakan raja Jawa pertama yang memakai pakaian lintas ala Eropa sehingga rakyat memanggilnya dengan sebutan Sunan Amra, yaitu ejaan Jawa untuk gembira. Silsilah keluarga nama asli Amangkurat II ialah Raden Mas Rahmat, putra Amangkurat I, Raja Mataram yang lahir dari Ratu Kulon, putri Pangeran Pekik dari Surabaya. Amangkurat II ini memiliki banyak istri, namun hanya satu yang melahirkan putra atau kelak menjadi Amangkurat III. Konon menurut Babat Jawi Ibu Amangkurat III mengguna semua badannya sehingga mandul. Perselisihan masa muda Mas Rahmat dibesarkan di Surabaya. Ia kemudian pindah ke Istana Pleret sebagai Adipati Anom. Namun hubungannya dengan adiknya yang bergelar Pangeran Singosari buruk terdengar kurang kabar kalau jabatan Adipati Anom akan dipindahkan kepada Singosari. Pada tahun 1661, Mas Rahmat ini memberontak didukung para tokoh yang tidak suka pada pemerintahan. Amangkurat I, pemberontakan kecil itu dapat dipadamkan para pendukung Mas Rahmat, ditumpas semua. Namun Amangkurat I sendiri gagal saat mencoba meracuni Mas Rahmat tahun 1693. Hubungan ayah dan anak itu semakin tegang. Pada tahun 1698, Mas Rahmat jatuh hati pada Rara Oi, gadis Surabaya yang hendak dijadikan sendiri ayahnya. Pangeran para Oi untuk dinikahi dengan Mas Rahmat. Akibatnya Amangkurat I murka dan membunuh Pangeran Pekik sekeluarga. Mas Rahmat sendiri diampuni setelah dipaksa membunuh Rara Oi dengan tangannya sendiri. Persekutuan dengan Trunajaya, Mas Rahmat diampuni ayahnya, namun juga dipecat dari jabatan. Adipati Anom, jabatan putra mahkota Mataram, kemudian diberikan kepada putra yang lain, yaitu Pangeran Pugar. Nah, pada tahun 1670, Mas Rahmat meminta bantuan Penembahan Rama, seorang guru spiritual dari keluarga Kajoran. Penembahan Rama memperkenalkan bekas menantunya bernama Trunajaya dari Madura sebagai alat pemberontakan Mas Rahmat. Pada tahun 1674, datang kaum pelarian dari Makassar yang ditolak Amangkurat I saat meminta sebidang tanah di Mataram. Diam-diam, Mas Rahmat memberi mereka tanah di Desa Demu, dekat Besuki. Mereka kemudian bergabung dalam pemberontakan Trunajaya. Kekuatan Trunajaya semakin besar dan sulit dikendalikan. Mas Rahmat merasa bimbang dan memilih berada di pihak ayahnya. Ia kemudian menjadi putra mahkota karena Pangeran Pugar sendiri berasal dari keluarga Kajoran atau pemberontak. Akhirnya pada tanggal 2 Juli 1677, Trunajaya menyerbu Istana Pleret. Amangkurat I dan Mas Rahmat melarikan diri ke barat. Sedangkan istana dipertahankan oleh Pangeran Pugar sebagai bukti kalau tidak semua kaum Kajoran mendukung Trunajaya. Namun Pangeran Pugar sendiri akhirnya terusir ke desa Kajenari. Persekutuan dengan FOC Amangkurat I meninggal dalam perjalanan pada 13 Juli 1677. Menurut Babat Jawi, minumannya telah diracun oleh Mas Rahmat. Meskipun demikian, Mas Rahmat tetap ditunjuk sebagai raja selanjutnya, tapi disertai kutukan bahwa keturunannya tidak ada yang menjadi raja kecuali satu orang, itu pun hanya sebentar. Mas Rahmat disambut baik oleh Matalaya Bupati, yaitu Bupati Tegal. Ia sendiri memilih pergi haji daripada menghadapi Trunajaya. Tiba-tiba keinginannya tersebut batal, konon karena wahyu Prabon berpindah padanya. Mas Rahmat pun menjalankan wasiat ayahnya supaya bekerja sama dengan FOC. Pada bulan September 1677, diadakanlah perjanjian di Jepara. Pihak FOC diwakili Cornelis Pelman. Daerah-daerah pesisir utara Jawa mulai Karawang sampai ujung timur diberikan pada FOC.
Sebagai jaminan pembayaran jaya Perang Trunajaya, Mas Rahmat ini pun diangkat sebagai Amangkurat II, seorang raja tanpa istana. Dengan bantuan FOC, ia berhasil mengakhiri pemberontakan Trunajaya tanggal 26 Desember pada tahun 1679. Nah, Amangkurat II ini bahkan menghukum mati Trunajaya dengan tangannya sendiri pada tanggal 2 Januari tahun 1680, membangun Istana Kartasura. Pada bulan September 1680, Amangkurat II ini membangun istana baru di hutan Wanakerta karena istana pleret Pangeran Puger. Istana baru tersebut bernama Kartasura. Pangeran Puger yang semula menetap di Kejenar pindah ke Pliren setelah kota itu ditinggalkan Trunajaya. Ia menolak bergabung dengan Amangkurat II karena mendengar berita bahwa Amangkurat II bukan Mas Rahmat atau kakaknya, melainkan anak Cornelis Pelman yang menyamar. Perang antara Pleret dan Kartasura meletus pada bulan November 1680. Babat Tanah Jawi menyebutnya itu sebagai perang antara Mataram melawan Kartasura. Akhirnya setahun kemudian, yaitu 28 November tahun 1681, Pangeran Puger menyerah kalah karena Babat Tanah Jawi menyebut Mataram runtuh tahun 1677. Sedangkan Kartasura adalah kerajaan baru. Sebagai penerusnya sikap Amangkurat II terhadap FOC, Amangkurat II dikisahkan sebagai raja berhati lemah yang mudah dipengaruhi. Pangeran Puger, anaknya, jauh lebih berperan dalam pemerintahan. Ia naik tahta atas bantuan FOC dengan utang atas biaya perang sebesar 2,5 juta. Puger dan tokoh anti FOC bernama Patus Narangkusuma berhasil menghasutnya agar lepas dari jeratan hutang tersebut. Pada tahun 1633 terjadi pemberontakan Wanakusuma, seorang keturunan Kadoran. Pemberontakan yang berpusat di Gunung Kidul ini berhasil dipadamkan pada tahun 1680. Amangkurat II menampung buronan FOC bernama Untung Suropati. Dia tinggal di rumah Patih Narangkusuma. Untuk Suropati mempunyai tempat tinggal di desa Babirong. Untuk menyusun kekuatan, bulan Februari tahun 1686, Kapten Francis Drake tiba di Kartasura untuk menangkap Untung Suropati. Amangkurat II pura-pura membantu FOC. Pertempuran terjadi pasukan Untung Suropati mengupas habis pasukan kapten. Sang kapten sendiri mati dibunuh oleh pasukan Untung Suropati. Amangkurat II kemudian merestui Untung Suropati dan Narangkusuma untuk merebut Pasuruan. Anggajaya, Bupati Pasuruan yang semula diangkat Amangkurat II, terpaksa menjadi korban. Dia melarikan diri ke Surabaya bergabung dengan adiknya yang bernama Angga Wangsa alias Adipati Jangrana. Akhir kehidupan Amangkurat II, sikap Amangkurat II yang mendua akhirnya terbongkar. Pihak FOC menemukan surat-surat Amangkurat II kepada Cirebon, Johor, Palembang, dan bangsa Inggris yang isinya ajakan untuk memerangi Belanda. Amangkurat II juga mendukung pemberontakan Kapten Junker tahun 1689. Pihak FOC menekan Kartasura untuk segera melunasi biaya perang Trunajaya sebesar 2,5 juta gulden. Amangkurat II sendiri berusaha memperbaiki hubungan dengan pura-pura menyerang Untung Suropati di Pasuruan. Amangkurat II akhirnya meninggal dunia tahun 1703. Sepeninggalannya terjadi perebutan takhta Kartasura antara putranya, yaitu Amangkurat III, melawan adiknya, yaitu Pangeran Puger. Ya, jadi itulah biografinya Amangkurat II, yang dimana dia melawan Amangkurat II itu sepeninggalan terjadi perebutan takhta Kartasura antara putranya yaitu Amangkurat II melawan adiknya, yaitu Pangeran Puger. Jadi inilah biografi Amangkurat II. Terima kasih apabila ada kata-kata yang berkenan dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.